dulu. Yes. And then aku mute all. Maaf ya, aku mute all dulu. Ntar kita ngobrol lagi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi anak-anak TKB semuanya. Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, kita sudah belajar di TKB hampir Selamat pagi nih. Selamat pagi sayangku. Iya, Nak. Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah belajar di TKB itu hampir 1 tahun. Dan kalian semua sebentar lagi akan naik ke kelas 1. Wow, anaknya Miss Santi udah besar-besar semua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita berada pada hari Jumat tanggal 7 Mei. Jumat tanggal 7 Mei 2021. Materi kita, tema kita pada 3 minggu ini adalah lingkungan alam. Lingkungan alam. Dan 1 minggu ini kita sudah belajar tentang tata surya. Kita sudah belajar tentang apa? Tata surya. Betul sekali, kita sudah belajar tata surya. Wah, banyak hal yang sudah kita pelajari tentang tata surya. Kalian sudah tahu tentang perputaran bumi. Admin, Kak Sem terlambat. Iya, nggak apa-apa sayang. Selamat pagi Kak Sem. Iya, 1 minggu ini kita sudah belajar tentang apa itu matahari, apa itu planet, terus apa itu satelit, ternyata bumi berputar mengelilingi matahari, tapi bumi juga berputar pada porosnya. Kita sudah belajar kok bisa sih kita menjejak tanah, ternyata ada yang namanya gaya gravitasi. Kemudian kita sudah belajar bagaimana kalau kita terus menjelajah luar angkasa, seperti apa di luar angkasa. Kita sudah belajar bahwa di bumi kenapa kita bisa hidup karena ada atmosfer udara. Kita juga sudah belajar bahwa bumi kita dilindungi oleh atmosfer. Walaupun hanya udara, tapi ternyata lapisan-lapisan udara itu bisa melindungi kita dari meteor-meteor yang bisa jatuh ke bumi. Lalu kita juga sudah belajar tentang kenapa sih dinosaurus bisa awan, iya kan? Ternyata Karena itu awan kan? ya, karena Iya. meteor. Terus kita sudah belajar tentang apalagi ya, kenapa di bumi itu kita bisa lihat warna-warna indah dan cerah, langit biru, terus ada terang di bumi. Padahal kalau kita keluar angkasa, kenapa jadi gelap? Padahal matahari kan juga ada di luar angkasa. Lebih dekat malahan kalau di luar angkasa ke matahari. Tapi kenapa di luar angkasa gelap? Tapi di bumi kita bisa terang. Ternyata semua itu kita sudah tahu jawabannya karena di bumi udara itu memiliki partikel-partikel kecil, ada debu-debu kecil di udara yang memantulkan cahaya sehingga terlihat warna-warna indah di mata kita. Karena debu-debu yang ada di udara itu memantulkan cahaya. Makanya di bumi terang, di luar angkasa yang tidak ada udaranya gelap. Nah, wow, keren banget ya yang kita pelajari selama 1 minggu ini. Nah, hari ini kita memasuki hari terakhir. Hari ini kita hanya penguatan saja untuk pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Miss Anti tahu walaupun agak berat sih untuk anak umur 6 tahun untuk belajar tentang tata surya, tapi Miss Anti sengaja memberikan kalian rangsangan supaya kalian ingin tahu. Karena kalau kalian ingin tahu, kalian pasti mencari tahu. Kita bisa mencari tahu di internet, di HP, kita bisa lihat-lihat gimana sih kehidupan di luar angkasa, gimana sih bentuknya bumi, gimana sih bentuknya planet, gimana sih
dasar laut seperti apa sih di dasar laut? Kenapa sih Pluto bukan planet lagi? Dulu katanya planet, kenapa sekarang enggak? Nah, semua itu, rasa ingin tahu itu akan membuat kita mencari tahu dan belajar. Seperti Tristan, teman-teman. Tristan itu suka banget sama namanya paus. Makanya dia suka buka-buka internet, buka-buka YouTube tentang paus. Jadi dia tahu ada jenisnya paus orca. Paus orca itu paus pembunuh, bisa makan ikan kecil. Padahal kalau ikan paus itu biasanya dia cuma makan Suka paus. Ikan yang tadi. biasanya paus Yang tadi makanannya apa? Kalian tahu nggak? Plankton. Kalau kalian nonton SpongeBob kan ada si plankton tuh yang SpongeBob. iya, yang matanya cuma satu karena plankton itu adalah makhluk bersel satu. Makhluk kecil-kecil yang mengambang di permukaan air. Nah, paus itu makannya itu. Tapi paus orca itu hampir sama kayak ikan hiu. Dia suka memburu ikan-ikan, bahkan ikan yang besar untuk dimakan. Nah, keingintahuan seseorang membuat kita mencari tahu. Kalau kalian pingin tahu sesuatu, izin, nggak boleh jorok sayang. Izin, nggak boleh jorok. Tidak sopan. Lap, izin, iya. Ambil tisu, nggak boleh jorok sayangku. Pinter, ya. Nah, itu jadi walaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa loh mencari tahu di YouTube, jangan di internet, jangan cuma main game aja, banyak hal yang kita bisa pelajari di gadget yang kita pegang, ya teman-teman ya. Nah, walaupun agak berat sih pelajaran tentang tata surya karena kita tidak bisa melihat langsung, menyentuhnya. Kita nggak bisa sentuh bulan, matahari, bintang. Kita nggak bisa pegang langsung, kita nggak bisa mencium baunya, kita nggak bisa merasakan permukaannya. Kita cuma bisa melihat dari video saja. Tapi walaupun begitu kita berharap kita sedikit memahami tentang tata surya. Oke, nanti semakin besar kalian pengetahuan kalian akan semakin bertambah. Pokoknya hebat deh anak-anak TKB nanti. Udah kelas 1, kelas 2, kelas 3, pokoknya jadi orang yang hebat, pinter deh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kalian ngelek-ngelek ya? Suaranya Miss Santi kedengaran nggak sih? Oke, close your eyes. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan pembelajaran kami hari ini. Berkati kami setiap anak-anak TKB, berkati alat-alat yang kami gunakan, berkati internet, berkati laptop ataupun HP yang kami gunakan, biar semuanya boleh lancar mendukung kami untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa, Mama kami, dalam pekerjaannya, dalam apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan bergerak dulu ya. Bergerak. Kita bergerak dulu supaya kita sehat. Kita mau nyanyi lagu apa ya hari ini ya? Gummy bear. Si Gummy bear. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Ata. Yang lagu ini, Miss, yang Oh, Tunggu dulu ya, aku cariin ya. Video dance.
Where are you? Kenapa masih loading? I hope you enjoyed that video. If you did, please share. Miss, Capek. Santi, Ya, Santi dia maunya 2 lagu. dua lagu. Lagu apa lagi Iya, satu? Miss Santi, udah. Miss Santi, Iya. udah di Yang Bentar satunya. dong, Tristan. Miss Satunya. Santi, yang satunya udah di-download belum? Udah. Ini ya. Yeay! Ya. Lagu yang kedua. Yeay. Ya, Dek. Lihat di videonya ini yang kamu suka. Wow. Bikin gerakan. Wow. Bisa nggak tuh? This little light of mine, I'm gonna let it shine. The light of mine, I'm gonna let it shine. The light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ini harus nyanyi. Ini harus nari atau gimana, Miss? Lihat dulu. Let it shine.
Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Semua. Yeay. Adanya ya kan Oke, sudah. Oh, minum air, minum air, minum air, minum air. Oke, sekarang kita akan melihat God story. Kita akan melihat cerita supaya kalian lebih karena tadi sudah bergerak-bergerak, sekarang kita akan mendengar cerita tentang Zacchaeus. Zacchaeus, orang pendek kecil. God's story, Zacchaeus. So part of God's story is about Zacchaeus, and it begins like this. Once there was a man named Zacchaeus, let's call him Zach, who lived in a town called Jericho. He was short, and he didn't have many friends. In fact, most people hated Zach. That's because he worked as a tax collector. See, back then people paid taxes just like now. But instead of sending money to the government, there were men in every city whose job was taking tax money from people. Problem is, those men usually lied. Zach, like most, took a lot of extra money from a lot of people, and all those people hated him. Anyway, one day Jesus came to Zach's town, and Zach wanted to see him, but so did everybody else. And remember how Zach was really short? Well, he couldn't see Jesus over everybody else's head. So guess what he did? He actually climbed up into a tree to look out over everybody. Now, imagine a grown man climbing up in a tree in the middle of a crowd. People probably thought he was crazy or weird. But Zach was willing to look weird if it meant getting closer to Jesus. From up in the tree, Zach watched as Jesus walked up. Jesus said, "Zacchaeus, hurry down. Today is my day to be a guest in your home." This was kind of like a famous person inviting themselves over, except way better. This invitation would change Zach's life. Zach scrambled down the tree to take Jesus to his house. Maybe he thought Jesus didn't know about all the money he had taken or how everybody hated him. But Jesus did know, and he loved Zach anyways. Other people saw this and they were mad. They said, "Jesus has gone into the house of a sinner." They wondered how Jesus could love somebody who had lied and stole their money. The great thing is, Jesus loves all of us, even after we've done things we deserve to get in trouble for, or even after we actually get in trouble. When we see that Jesus loves us anyway, it makes us want to show that kind of love to others. At least that's what happened to Zach. Right away, he wanted to make things right with the people he had hurt. He knew that just saying "I'm sorry" wasn't enough. So he told Jesus, "I'm going to give half of what I have to the poor, and anyone I cheated, I will pay back 4 times the amount of money I took." When Jesus saw that Zach was willing to accept his love and turn around and show it to others, he said, "My friend, today God has rescued you." And even though Zach had been a liar and a thief who was hated by everyone, he became a friend of Jesus and a part of God's family that very day. And that's the story of Zacchaeus. So, in case Nah, ini kisah tentang Zacchaeus. Ada seorang bernama Zacchaeus, dia itu sangat... pernah nonton deh, Miss. Oh ya sayang, hebat. Ini adalah kisah tentang seorang bernama Zacchaeus. Zacchaeus adalah orang yang sangat, orang yang pendek dan gemuk teman-teman. Nah, dia ini dibenci oleh semua orang. Semua orang gak suka sama dia. Kenapa? Zacchaeus itu orangnya nakal dan jahat. Kok bisa? Iya, karena dia itu pekerjaannya adalah memungut cukai. Memungut cukai itu artinya dia yang mengambil pajak dari orang-orang untuk diberikan kepada pemerintah. Jadi setiap orang harus membayar pajak atau uang kepada raja.
Itu perintah raja. Tapi Sakius ini meminta lebih banyak daripada yang diminta oleh raja. Raja cuma minta 2 keping uang masing-masing orang. Tapi Sakius minta 10. Sisanya dia ambil. Jadi misalnya kalau setiap orang raja bilang harus memberikan uang kepada raja 2 keping 2 uang setiap orang. Tapi Sakius mintanya 10. Nah sisanya itu nanti 2-nya dia kasih raja, 8-nya dia simpan untuk dirinya sendiri. Miss Untuk Anti, memperkaya dirinya. Iya nak, bisa kenapa? ulang ceritanya maksudnya Miss Anti ngomongnya soalnya tadi Juna lagi nggak ada. Boleh. Nanti kita ulang lagi, tapi sekarang Miss Santi jelasin dulu ya. Nah, Oke. jadi iya sayang, nanti kita ulang sekali lagi. Nah, jadi Sakius ini suka meminta lebih, meminta banyak kepada orang-orang. Dia kasih sedikit ke raja, sisanya dia ambil. Makanya dia itu dibenci sama orang-orang karena Sakius itu jahat. Sudah tahu orang nggak punya uang, masih juga minta-minta uang. Nah, one day dia mendengar kabar bahwa Yesus datang ke kotanya. Dia penasaran, siapa sih Yesus? Orang pada cerita, orang-orang banyak, wah Yesus itu hebat, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia suka mengajar orang-orang, dia mengasihi orang berdosa, dia bisa melakukan banyak mujizat hebat. Nah, dia ingin tahu, siapa sih Yesus itu? Lalu dia ikuti orang banyak itu untuk melihat Yesus. Nah, waktu Yesus mengajar orang-orang banyak orang berkerumun, dia juga ingin lihat. Tapi karena dia pendek dan dia gemuk, akhirnya dia tertutup oleh orang-orang dan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu dia melihat gimana caranya ya, aku pingin lihat. Lalu dia punya ide, dia naik deh ke atas pohon yang tinggi. Dia manjat cuk dengan pantatnya yang kakinya yang pendek, dia manjat supaya bisa melihat Yesus. Akhirnya dia bisa melihat Yesus di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus datang kepadanya. Tuhan melihat Sakius dan Tuhan Yesus datang kepadanya berkata, Sakius turunlah, aku hari ini akan menumpang ke rumahmu. Sakius berpikir, Tuhan tahu nggak sih kalau aku ini orangnya nakal dan jahat, suka minta-minta ambil uangnya orang? Tuhan tahu nggak sih ya kalau orang-orang itu pada benci sama aku, marah-marah sama aku? Tuhan tahu nggak sih? Pasti Tuhan Yesus nggak tahu. Dia pikir seperti itu. Tapi ternyata Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu semuanya, bahwa dia itu orang yang suka mengambil barang milik orang lain, bahwa orang-orang itu benci dan marah kepada Sakius. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Sakius. Kalian tahu seperti mama papa kalian, walaupun kalian pernah melakukan kesalahan, walaupun kalian sudah mecahin piringnya mama atau gelasnya mama, walaupun kalian sudah pernah mengambil uangnya mama, walaupun kalian pernah bikin mama marah, tapi apakah mama papa pernah membenci kita? Tidak mengakui kita sebagai anak? Enggak kan? Walaupun kita pernah menyakiti hati papa mama karena kita tidak taat, kita buat mama papa kita marah, apakah papa mama kita pernah membenci kita? Aku nggak mau lagi jadiin kamu anak, kamu bukan anak aku lagi. Tidak pernah kan, mama papa akan tetap mengasihi kita walaupun kita melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita seperti anak. Makanya walaupun Sakius itu jahat, dibenci banyak orang, nakal, Tuhan Yesus tetap mengasihi Sakius. Dan saat Sakius merasakan bahwa Tuhan tetap mengasihi dia walaupun dia jahat, dia berpikir, kenapa aku harus terus menyakiti Tuhan? Aku nggak mau seperti ini terus. Aku nggak mau melakukan hal yang jahat terus. Karena aku tahu Tuhan Yesus tetap mengasihi aku. Bukan dosanya yang Tuhan kasihi, tapi orangnya yang Tuhan kasih. Tuhan benci
kelakuan orang yang jahat, Tuhan benci perilaku yang jahat, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Tuhan mengasihi Sakeus karena Sakeus adalah manusia yang Tuhan ciptakan. Orang yang dijadikan anak oleh Tuhan. Melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, kita semua menjadi anak-anaknya. Nah, karena Sakeus merasakan kasih Tuhan, lalu dia bilang begini, Tuhan, mulai sekarang aku akan mengembalikan uang milik orang-orang yang sudah aku ambil. Apa saja yang aku ambil dari orang-orang akan aku kembalikan. Bahkan aku akan mengembalikan lebih daripada yang aku ambil. Sejak saat itu, waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Sakeus berubah. Dia tidak mau lagi melakukan hal yang jahat. Dia mengembalikan semua uang yang pernah dia rampas dari orang-orang. Lalu dia sekarang mau menjadi anak yang baik. Dia hanya mengambil apa yang meminta pajak yang memang diberikan kepada raja. Kalau raja meminta 2, dia meminta 2 dan semuanya diberikan kepada raja. Nah, itulah kasih. Dari cerita ini Tuhan mau kasih tahu kita, itulah kasih. Tuhan mau kita juga seperti itu. Kita mengasihi semua orang, teman-teman kita, bukan dari perbuatannya, karena kita mengasihi orangnya. Sekalipun mungkin anaknya itu nakal, tapi kita nggak boleh membenci orang. Kita harus mengasihi. Karena yang kita tidak sukai itu perbuatannya, bukan orangnya. Kalau orangnya harus tetap dikasihi, siapapun dia. Kita harus belajar mengasihi seperti Tuhan. Diganti namanya Iya, isi. boleh sayang sebentar ya. Nanti pas kita masuk lagi ya. Nah, itu dia cerita tentang Sakeus. Kasih menutupi segala pelanggaran. Itu yang dimaksud dengan kasih menutupi segala pelanggaran. Bukan pelanggarannya jadi ditutup-tutupi, enggak. Tapi kita mengasihi orang tanpa melihat pelanggarannya atau kesalahannya. Tapi kita melihat orangnya, bahwa orangnya itu berharga di mata Tuhan. Less than 1 minute, setelah ini masuk kembali, kita akan mulai belajar. Oke. Masuk kembali ya teman. Masuk kembali ya sayang.